Gue mau tanya dulu dong. Lu di sini yang undergrad siapa aja ya? Ini S1, S1. sebut apa? Mostly ya. Sebut Semester apa? yang paling awal semester berapa? Semester 1. Wah, sudah berani ya. Ya, di kelasnya sudah berani. Yang postgrad, yang, ya, ini master. Iya. Master of Information Systems. Ya, oke, oke. Aku tolong sedikit diedukasi dong. Kalau teman-teman di semester 5 atau 6 itu sudah mengenal mengenai project management belum? Sudah ya? Ada yang berani jadi eh, sukarelawan. Ini project management itu apa aja ya? Kalau yang sekarang diajarkan metodologinya. Nah, boleh. Ini sama berani satu. Oke, makasih Mbak kesempatannya. Saya Randy. Mungkin kalau yang dipelajari dari matkul kemarin tuh sama kayak yang dituliskan di sini Agile. Jadi di dalam Agile itu kita nanti ada Scrum meetingnya, terus weekly meeting itu, terus juga ketika mau membuat project itu harus bikin backlognya dan harus ngatur prioritas dari tiap-tiap task yang harus dikerjakan, gitu sih Mbak. Ada yang diajarkan juga selain Agile itu ada waterfall sih Pak. Seingat saya, terus ada satu lagi itu cuma saya lupa. Jadi yang saya ingat cuma si waterfall sama Agile ini, dan itu pemilihannya mungkin tergantung projectnya. Dan yang saya tahu kalau waterfall itu cara project manajemennya itu modelnya kayak harus maju terus, nggak ada kayak revisi-revisi gitu-gitu. Tapi kalau Agile ini lebih fleksibel dengan perubahan, karena dalam di Scrum meeting atau weekly meetingnya itu nanti bisa ada perubahan, misal konsep itu juga bisa disampaikan ke tim itu. Tadi very interesting ya. Jadi ternyata di dalam dunia pengembangan software itu sudah banyak sekali metodologi ya. Dan tadi salah duanya kan gitu ya. Eh, eh, Sebenarnya secara teknis itu tidak merupakan salah satu metodologi aja. Karena di Agile itu banyak teknisnya. Mungkin ada yang pernah mengenal salah satu teknisnya mungkin apa? Safe ya. Ada yang tahu safe? Ada yang tahu Kanban? Kan. Tahu. Nah, ini Kanban apa? Hmm. Hmm. Tahu Kanban? Lupa. Ya, kalau Kanban itu merupakan approach untuk agile software development yang dia itu menggunakan pendekatan seperti pendekatan orang Jepang. Jadi semua itu ada tahapannya, to do, ya, ongoing, ya, kemudian on review, finish, ya, dari customer feedback, ini anything, ya, berdasarkan dari kebutuhan organisasi yang rekan-rekan dalami. Nah, apalagi selain itu, yang paling kenal, yang paling terkenal siapa dari antara metode-metode agile tadi? Scrum ya. Nah, exactly. Nah, Scrum itu apa? Ada yang berani menjelaskan kepada kita semua Scrum itu apa? Nah, ini boleh, boleh. Jadi setahu saya Scrum itu lebih ke yang saya jelaskan tadi sih Pak. Scrum itu kayak berisi dari beberapa sprint untuk development projectnya tersebut. Nanti dalam Scrum itu ada backlognya, terus ada sprint weekly-nya gitu. Right. Oke, thank you. Thank you for sharing. Tadi ada yang S2 ya? Ada yang sudah pernah kerja? Atau maksudnya, kalau zaman gua dulu, proyek ya? Kerja di software development atau consultant gitu. Ada yang pernah kerja? Sekarang di kampus Merdeka? Belum pernah. Jadi, no one of you has working experience in real life. Benar ini? Oke, nggak apa-apa. Teman-teman understand aja. Right. Jadi hari ini saya akan share mengenai agile product management, yang mana kebetulan karena kita kuliah software development ya, berarti kita menggunakan ini dalam konteks IT. Tapi sebenarnya kalau kita melihat bagaimana agile ini tumbuh gitu ya,
itu not necessarily about developing in IT environment. Jadi kalau teman-teman nanti punya pengalaman kerja, agile methodology itu sudah banyak juga digunakan oleh industri-industri lain, bukan hanya software development, tapi mostly about creative thinking. Dan di organisasi yang requirement-nya itu ada kemungkinan berevolusi. Ini kok berevolusi? Karena adanya pemahaman baru, new understanding from new customer atau new stakeholder. Nah, aku janji dalam 30 menit ke depan, teman-teman akan paham agile project management itu kira-kira akan bagus digunakan dalam situasi apa, dan dia akan sangat tidak bagus digunakan dalam situasi yang lain. Baik. Ya, jadi when we are talking about agile, kita selalu kontraskan dengan metodologi lain yang namanya tadi disebutkan waterfall ya. Waterfall itu kenapa sih kok disebut waterfall? Ada yang bisa bantu saya? Ya, boleh. Mas siapa ini? Fadri, semester berapa Fadri? Saya semester 5. Oh, waduh, mantap. Ya mungkin kalau disebut waterfall tuh karena kalau waterfall kan itu kalau udah turun tuh nggak bisa naik lagi. Jadi di sini dibilangnya definisikan six months later, berarti mereka kalau dari awal lanjut ke step selanjutnya itu udah nggak bisa balik lagi ke tahap sebelumnya. Mungkin kayak seperti itu. Oke, that's good way to define it. Bisa memberikan pemahaman atau definisi lain. Tadi ada yang ngacung lagi ya? Sudah ngacung, mengacungkan. Siapa itu? Boleh. Adik, silakan. Saya Sabrina, Pak. Sebenarnya jawaban saya hampir sama kayak Pak Sabrina. Mungkin tadi kalau waterfall itu nggak sama sih, Pak. Ya, tadi kan kita bicara mengenai definisi bagaimana step-stepnya dilakukan ya. Tapi mungkin salah satu hal lagi atau cara untuk memahami waterfall itu adalah merupakan metodologi yang punya set of plan yang rigid ya. Jadi pada saat kita membuat sesuatu gitu, saya bisa kasih permisalan, we want to build a building, 7 stories building. Pada saat teman-teman buat bangunan 7 lantai gitu ya, kira-kira pada saat gue sudah bikin 7 lantai, gue akan punya pikiran nggak? Gue akan bikin 20 lantai? Nggak mungkin ya. Kenapa? Karena fondasinya akan membutuhkan investment yang berbeda, perlakuan yang berbeda, rasa yang berbeda. Nah, kalau kita bicara waterfall, itu kita bicara mengenai set of plan, set of expectation, dan set of rules yang kita pengen pastikan bahwa kita akan ikuti itu sampai akhir, gitu ya. Jadi waterfall is not committing to plan. Agile is about committing to be able to adapt in new reality on the plan. Gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat sangat berat buat gua gitu ya, karena gua ada di software development. Nah, salah satu ada view yang menarik gitu ya kalau kita pakai agile gitu ya. Tadi kan ada yang menyebutkan sprint ya, benar ya? Ada yang bisa jelasin nggak ke kita semua? Sprint itu apa ya? Nah, sprint apa? Mungkin jangka waktu kayak menyelesaikan satu task. Jadi kayak misalnya sprint itu bisa kadang kayak 1 minggu atau cuma 2 minggu atau kadang ada 1 bulan, tapi biasanya rata-rata kayak 1 mingguan. Terus biasanya end of the day-nya ada scrum stand up yang dimana kayak kita meeting untuk nunjukin progres kita selama 1 minggu itu apa gitu. Oke. Dan itu benar ya. Jadi proses dari sprint, waktu dan kegiatan yang dilakukan di dalam sprint itu seperti itu yang disampaikan. Tapi kalau kita bertanya lagi, sebenarnya sprint itu proses apa sih? Tujuan dari adanya sprint itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Boleh. Nggak usah pakai klik ya. Kenapa? Kenapa kalau kita menggunakan sprint? Karena waterfall nggak bisa ya.
bisa diawasi, keyword. Ada mau nambahkan, kenapa kok kita menggunakan spray? Kenapa tujuannya pakai spray? Ya, 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 betul. Tapi semangat dari adanya sprint itu adalah kita ingin mendapatkan iteratif improvement. Jadi instead of like kita fokus on delivering everything the end of the road, di ujung jalan, kita will try to deliver the most valuable improvement to our users in iterative manners. Dan itulah kenapa kok kita selalu menggunakan cycle yang pendek di dalam sprint. Kalau teman-teman menggunakan waterfall, it's more kamu teman-teman planning, committed to everything, teman-teman akan ada software setiap 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, 12 bulan sekali. Tapi di dalam sprint, kita akan selalu rilis setiap end of sprint. Dan itu memberikan iteratif improvement dan value to our customers. Nah, aku bisa kasih juga ya sedikit analogi di dunia nyata gitu ya, di mana di dalam software development itu agile itu sangat dipilih ya, di dalam dunia nyata. Ada yang ngerti ya kenapa kok iteratif itu sangat dipilih dibandingkan dengan kita menggunakan pendekatan backlog ya di dunia software, di corporate atau enterprises sekalipun. Ada yang punya bayangan nggak ya? Let's say gua adalah perusahaan cloud, gua adalah ownernya AWS gitu, misalnya. Siapa namanya sekarang? Bezos, Andy, ya. Kenapa kok gua ingin iteratif improvement terhadap produk gua? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa gitu? Kenapa? Kayak yang kita yang bapak sebelumnya itu Pak, karena ada perubahan kan, apalagi di teknologi itu kan selalu berkembang ya Pak. Ya, ya, Bahkan kemunculan AI itu kan salah satu bukti bahwa teknologi berkembang. ya. Kalau di perusahaan cuma dipakai buat jangka waktu yang lama juga, jadi nggak mungkin kalau harus dibikinnya secara waterfall dan lebih baik agile, karena kalau misalnya ada tren baru yang ternyata lebih efektif, akan lebih baik kalau diterapin di perusahaan. Excellent. Ini ada dosen kayak yang ngikutin tadi. Dari catat gitu namanya gitu. Bagus. Jadi di dunia software development, di dunia IT, di tech, ya, sekarang ini sangat kompetitif. Whatever you're seeing here, Mas Rowi yang demonstrasikan, right now you might find it very impressive. Not sure in 3 months, not sure in 1 month, gitu ya. Itulah kenapa all companies in tech has to be able to be stay ahead. Lo harus kenceng banget deliver value for your customers. Aku kasih sedikit contoh. AWS massive, large, besar banget. Di tahun 2023 dia deliver, ada yang bisa nebak, dia deliver how many features. Snowflake juga banyak. How many features? Setahun. Ini company besar loh ya, software gede banget. Ada yang bisa nebak kan? Setahun berapa features yang dia deliver? AWS. Ada yang belum pernah login ke AWS apa? Cloud Console. Ayo, ada yang belum pernah nyoba? Google GCP. Oke, ada yang pernah nyoba selain GCP? Alibaba. Ada lagi? Azure ada yang udah pernah nanya? Coba Azure. Oracle, Cloud nggak ada yang pakai Oracle. Ya. AWS itu deliver tahun lalu 2.860 features. Sehari dia itu bisa deliver hari ini 8 features. Lu bayangin ya, 8 feature loh nih. Ya gila sih. Gua
di company gua deliver satu feature 2 minggu, dia 8 feature sehari. Jadi itu adalah level kompetisi dunia nyata. Sekarang nggak tahu Snowflake berapa, tapi featuresnya berapa di deliver setahun? Nggak apa ya. Tiap bulan pasti ada feature rilis ya. Wah, exactly. Ini realita industri. Jadi kalau teman-teman bisnis nanti ya, atau teman-teman sekarang bekerja, bahkan kuliah ya, you guys deliver satu fitur tiap 6 bulan, nggak pakai guys. Kamunya nggak pakai, bukan unemployment lagi, unemployable. Dia nggak butuh kalian. As a result, ya nasibnya mungkin nggak akan terlalu baik. Jadi dunia sekarang seperti itu. Ya, kalau on the other hand, itu punya value yang besar juga. Jadi kita selalu di dalam pendekatan itu, karena kita yang gue nggak suka ya, kita selalu melihat ini pendekatannya harus semua aja atau harus semua waterfall. Enggak, banyak hal lain atau case lain yang mana waterfall excels. Tadi saya sudah sebutkan construction good untuk waterfall, karena kita nggak mungkin tiba-tiba setelah bangun 3 lantai terus mikir saya tambahin 10 lantai lah untuk komodis, nggak bisa guys. Ya, terus apalagi contohnya kalau kalian yang penggunaan waterfall yang lebih excellent, ada yang bisa kasih contoh nggak? Apa boleh? Database migration good, karena expectation itu sudah di awal, benar nggak? Kalau kamu nggak ada bukan expectation, itu nggak ada, ya itu bedanya. Ada tidak sebagai sampel, even in software development, waterfall itu juga banyak digunakan, mas. Jadi pada saat teman-teman melihat Agile versus waterfall, ini Bible, ini tools itu apa bahasa Indonesia nih? Alat ini ya, maka yang teman-teman gunakan tergantung pada problem yang dihadapi. Oke, next. Ini. Nah, tadi gue juga janji menjelaskan gitu ya. Kira-kira di dunia nyata itu buat siapa sih gitu? Jadi kalau teman-teman datang masuk dalam perusahaan baru tiba-tiba, Pak kita harus semua agile. Kira-kira bakalan apa perspektif perusahaan? Terus kira-kira akan ngomong apa? Bagus ya, bisa gitu. Kamu ngaco, bisa juga. You are delusional gitu ya, you bisa. Tapi mungkin salah satu yang penting dari siapa yang penting dan apa yang untuk bicara itu mungkin bisa dilihat di kartun di sebelah kirinya ya. Kiri atau kanannya? On the right. Ya. Jadi Agile dan waterfall most of the time itu come from the very top. Jadi from the very top itu culture-nya apa sebenarnya? If you looking at perusahaan yang monolitik ya, ada yang bisa bantu ya? Monolitik itu apa ya? Kaku, besar gitu ya, dikit gitu ya. Waterfall is the best approach. Kenapa? Karena baru teman Agile, teman-teman ada dalam tim yang Agile, gitu ya. Tapi hasil Agile-mu tetap harus di-review, tetap harus di legal compliance, ya, tetap harus ada communication, gitu ya. Ini real loh. Kalau teman-teman bikin software, itu jangan dibayangkan di dalam dunia nyata. Teman-teman setelah bikin software-nya langsung rilis, enggak. Kalau di dalam organisasi yang besar, seperti di dalam pemerintahan gitu ya, kalian buat software gitu, habis itu dilihatin di belakang payahnya, copywriting-nya benar apa enggak, ini menyinggung orang lain apa enggak, ya. Kemudian dilihat lagi sama orang legal, ini benar enggak, gitu. Jadi di dalam organisasi yang from the very top, organisasinya sudah monolitik, sudah waterfall lah ya, kaku,
there is value untuk teman-teman menggunakan Agile, but the value will not be maximized. Jadi kalau teman-teman bertanya, ini untuk siapa ya Agile ini? Berdasarkan di organisasi tersebut, culture from the very top itu gimana approach-nya menggunakan atau menyelesaikan masalah. Sayangnya belum ada yang pernah kerja ya, jadi nggak bisa ngasih relevansi. Sorry, kampus Merdeka itu gimana ya sekarang itu programnya Pak? Itu kerja ya? Iya Pak, ada banyak Pak, karena ada 8, tapi yang paling banyak adalah magang, kemudian ada juga yang exchange ke luar negeri dan sebagainya. Ini ada ya kampus Merdeka? Ya. Tapi yang pernah kampus Merdeka? Tapi mereka semester 5 belum ya? Oh, Nah, semester 6 lima. Pak, 6 ke atas. Oh, 6. Interesting. That's good. Oke, nah setelah kita paham ya kira-kira Agile metodologi apa, aku tadi dibantu oleh teman-teman untuk menjelaskan, dan saya menjelaskan juga Agile itu untuk siapa ya. Nah kira-kira mungkin saya akan mulai dari misconception-nya. Ada yang pernah menganggap bahwa tadi kan dari penjelasan teman-teman ya, seolah-olah Agile itu nggak ada plan ya, benar nggak? Ternyata enggak. Bahwa kalau teman-teman menggunakan Agile methodology itu plannya ada, tapi the original plan is to be very flexible on change. Ya, itu apakah tidak ada plan? Nah, di atas tadi kan ada definisi sprint ya, sprint 2 mingguan. Teman-teman ada ini nggak? Ada bayangan nggak di atas sprint ada apa? Ada structure nggak di atas sprint ini? Ada apa namanya? Nggak tahu. Apa? Backlog itu di bawah sprint. Backlog itu adalah antrian yang mau dimasukkan ke sprint ya. Jadi kalau teman-teman bikin mau masuk sprint itu ada namanya sprint planning. Nah di sprint planning itu bisa pakai kartu, bisa pakai macam-macam lah ya. Tapi backlog itu adalah item-item yang oleh product owner atau scrum master itu dimasukkan dan itu harus dikerjakan. Habis itu ada namanya sprint planning. Di sprint planning itu juga spike. Oh, siapa sih atau produk apa sih atau isu apa sih yang mau diselesaikan di dalam sprint ini? What is the sprint objective kali ini di situ. Nah, tapi the general themes itu ada yang disebut namanya epic. Kalau dalam Scrum, epic itu ibaratnya begini. Kalau softwarenya adalah taman hiburan, gue bikin taman hiburan paling keren di Surabaya. Itu sih, wah, gimana ya bentuknya gitu ya? Epicnya itu adalah wahananya, ya. Sprintnya itu adalah wahananya bisa ngapain aja. Backlognya itu adalah kalau ngapain aja di dalam wahana itu, kira-kira user story-nya apa? Ada teknologi baru, user story. Ada bisa jelas user story itu apa? Ayo, boleh? Sudah sama kayak ini. Tahu kan user story itu di sebelum masuk ke tahap development itu ketika udah ngelis fitur kita harus bikin user story juga. Jadi ketika menjelaskan ke tim development itu bisa ngerti juga karena itu ada gimana kayak kayak kita bakal pakai itu untuk apa. Exactly, ya. Jadi formatnya biasanya user story itu adalah contoh gua adalah pembicara hari ini. Sebagai pembicara hari ini, gua ingin punya akses terhadap pointer supaya kalau gua menjelaskan materinya itu nggak perlu nyuruh orang. Nah, itu formatnya tuh kayak gitu. Jadi user story itu adalah unit yang mungkin salah satu yang paling kecil ya. Baru di bawahnya mungkin kalau teman-teman di organisasi lebih matang,
ada namanya engineering documentation lah, dan lain sebagainya. However, ini adalah misconception gue ingin lurusin ke teman-teman yang baru belajar agile, bahwa agile is not about not having a plan, tapi agile is always about having a plan dan your plan. Itu aja. That's not the new reality. Question. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak apa-apa. Second misconception. Ini adalah salah satu yang dijual oleh konsultan-konsultan dulu. Kalau waktu di perusahaan, why you should use agile because you will be faster, is entirely wrong. Bukan about faster. Agile is always about being iterative. Iteratif itu bahasa Indonesia nya apa toh? Berulang. Berulang. Iteratif itu langkah demi langkah. Make sense? Ada lagi nggak kata-kata yang lebih relevan? Mungkin enggak, not necessarily. Iteratif, ya ada bahasa Indonesia iteratif ada juga sih. Tapi apa sih iteratif? Sebenarnya dari sobat Google. Lanjutan. Ya, I think it's good. Tapi ada kata-kata yang mungkin lebih enak ya. Not routine. Iteratif not routine. Ada yang bisa jawab apa ya iteratif itu ya? Iteratif itu pada dasarnya selalu lebih baik, selalu lebih mudah, selalu lebih baru. Nah, kalau teman-teman melihat kenapa agile is not faster, biasanya sih pada saat orang implement agile, kalian sebagai software developer malah disuruh kayak gini nih. Kamu nggak bisa nih. I can do this in one sprint. That's not the point. Okay, next one. Nah, ini tadi kita sudah sedikit bahas ya, bahwa agile itu good for everything. Ini case study nyata nih. Temen gua di perusahaan telepon nomor 1 di Indonesia. Dia adalah agile coach. Dia punya sertifikasi Google. Jadi salah satu yang dia kerjakan itu adalah ngasih tahu bagaimana tim bersih-bersih kantor supaya lebih agile. Ini benar cerita nyata. Gimana caranya supaya agile gitu ya? Kalau teman-teman mungkin nggak tahu ya ekspektasinya, teman-teman tahu nggak ekspektasi janitor itu apa? Bersih. Gimana tahu tempat ini bersih? Ada set of rules, ada set of expectation. Contohnya, you datang ke tempat toilet disiram setiap 2 jam sekali. That's a definition of that. Ada checklistnya kan? Kalau teman-teman datang ke toilet, biasanya tempat yang bagus ada checklist. Nah, agile-nya itu apa? Jadi toilet ditanyain apa hal satu yang menurut gua cukup lucu ya. Jadi petugas kebersihan itu disuruh tanya ke customer, kamu puas gak sama kebersihan hari ini? Ya orang ditanyain, aku nggak pernah punya bayangkan, gue ingin ditanyain itu sih sebenarnya. Jadi this is like the misconduct and misconception. Agile itu enggak bekerja untuk semua proyek. Aku bisa tanya ya teman-teman, dari definisi ini kira-kira proyek apa ya atau dunia apa ya yang cocok ya untuk agile approach selain software development? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Yang cocok software development selain software development? Boleh apa? Marketing, good well. Marketing is about learning from customer feedback. Apalagi zaman sekarang di put Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, besok kamu udah tahu wah ini nggak DP. You stop. Marketing is very agile. Contoh lagi, ada lagi nggak? Militer agile.
Ya kalau kamu ditembak, itu udah pasti itu. Tapi ini nggak juga sih gua. Tapi di dalam definisi atau militer ya, sebenarnya militer is very Rigid. rigid dan monolithic sih. Ya. Jadi lebih biasanya dia waterfall. Jadi contoh misalnya gini, teman-teman pernah lihat Band of Brothers? Waduh, Aduh. zaman sekarang ini ya. Fury. Theory. Ya. Pas lihat ya adegan Brad Pitt itu ya, yang sudah umur 60 tahun tapi tetap keren gitu ya. Terus dia dikasih tahu sama komandannya, you harus rebut ini gitu. Ya, sebagai objektif. Kalau lu disuruh sama komandan rebut ini, kamu kerjaanmu dan the very purpose of yourself is to be able to believe that. Gak ada ceritanya lu tiba-tiba, Pak ini kayaknya gue mau beli makan siang deh Pak. Nah itu lu disuruh push up minimal. Jadi militer usually waterfall. However, aku ngerti pada saat di level taktis, ya, selama untuk mencapai objektif tersebut itu bisa dijustifikasi, mungkin orang bisa aja atau sesuatu bisa aja. Tapi disitulah kreativiti kan. Oke, aja cocok untuk industri apa lagi? Selain marketing, R&D produk. Jadi kalau R&D produk itu masuk akal untuk aja, tapi produksinya nggak masuk akal. Contoh teman-teman bikin ini ya, tiba-tiba bikin packaging gitu. Contoh teman-teman kayak apa perusahaan packaging yang ada di Indonesia ya, Tetra Pak gitu misalnya. Tiba-tiba teman-teman desain, waktu desain ada fokus group discussion, ngobrol sama customer dan lain sebagainya, kesimpulannya ini produknya bagus. Maka teman-teman bikin kan. Nah setelah dibikin, itu nggak masuk akal untuk teman-teman berubah. Sudah bikin produksi target 10.000 kotak gitu, di tengah-tengah wah ternyata nggak laku ya, wah nggak bisa itu. Itu harus tetap bikin 10.000. Coba R&D produk. Ada industri lain cocok untuk agile approach? Yang lainnya, biasanya perusahaan-perusahaan yang sifatnya kreatif dan langsung bersentuhan dengan customer untuk validasi. Cocok pakai Jet. Usernya. Perusahaan-perusahaan yang punya aset yang sifatnya digital biasanya cocok untuk agile approach. Yang lain, teman-teman harus consider approach waterfall. Bikin bangunan gedung, bikin mesin produksi, bikin pabrik, ya, menikah, mantap dong ya, di COVID ambil dia, ya, kalau pacaran kecil aja. Ada yang belum punya pacar? Pacar semua men. Zaman dulu di TS itu yang punya pacar yang cewek aja, karena cowoknya terlalu banyak. Terus sekarang punya cewek. Oke. Thank you and questions. Silakan. Ada yang mau tanya nggak dari materi saya hari ini? Silakan. Asal bukan tentang personalan, gue jawabnya. Ya, silakan. Kalau Bapak ada pengalaman juga ya, jadi kalau dalam project development itu kan dokumentasi itu penting ya. Nah itu kalau menurut Bapak sendiri, pembuatan dokumentasi itu ketika pengerjaan tasnya itu di dalam satu sprint yang sama atau di beda sprint. Nah kalau misalkan beda sprint, saya tuh pikirnya kalau misal fitur tersebut ada revisi kan berarti bisa aja dia harus merevisi fitur itu sekalian bikin dokumentasi dan ngedevelop fitur lain. Itu mungkin best practice. Ya, di dalam software development itu ada yang namanya engineering depth. Di masa lalu engineering depth itu murni hanya teknikal, gitu ya. Tapi pada saat gua mengimplementasikan agile, karena kita kan prioritize delivery over correctness. Jadi deliver dulu, we want to understand whether this is correct and whether this is value, and then
After that, we learn, then we iterate, and then we deliver something better. Itu sangat tidak untuk tim yang membuat dokumentasi. Karena apa? Dia butuh proof kan. Tapi kalau ditanyain golden standarnya seperti apa ya? Itu nggak ada. Golden standarnya adalah whatever make it works untuk your organizations. Gimana make it works? Dalam pertanyaan kamu, harus ada set of rules. Contoh misalnya, fitur-fitur yang anything yang giving, kalau lu nggak implementing akan bring more harms itu di company, you implement. Tapi kalau fitur-fitur yang kalau 2 pixelnya 2 versus pixelnya 2,5 misalnya, benar. Jadi you make your own rules, you make sure you guys are committed terhadap rules tersebut. Yang gue pakai di perusahaan gue sekarang, dokumentasi itu dilakukan setelah sprintnya. Jadi pada saat retro sprint planning itu dokumentasi selesai. Sebelum sprint baru selesai, ada certain level of expectations. Dokumentasi harus pada level ini. Jadi kalau gue ngeliat, gue masih sama. Gitu. Itu jawabannya. Moga-moga memuaskan. Ada lagi apa pertanyaan lain? Nanti bisa betul. Ya, boleh. Boleh. Kamu tanya itu tadi. Caranya sih, setelah sharing aja sih. Jadi sebenarnya kalau di data itu, ya, kalau saya pengalaman saya mas ya, itu apa namanya ada sedikit dibagi dua. Kalau kita ngomongin data warehouse, itu contohnya developernya pakai waterfall. Ya. Tapi kalau kita ngomongin data science, ya. visualisasi juga sama. Jadi dua data visualisasi, data sama data science itu dicontohkan pakai sprint. Nah, terus yang kedua pertanyaanku, masih pernah nggak mengalami satu project yang mana dia adalah hybrid dari dia waterfall plus sprint? Karena kalau misalnya kita sebagai konsultan, the customer gitu kan pasti kan sudah ada scope of work, sudah ada definition of term, sudah ada pasti ada waktunya gitu. Nah, gimana approach hybrid itu berjalan? Punya pengalaman ya mas? Good question sebagai mantan konsultan ya. It's been what last time I'm doing consulting is 5 years ago. Gini, the uniqueness for consulting is despite of all the jargon ya, kayak you want to deliver value itu buat consulting itu biasanya is about what is getting done. Okay. Jadi whatever you do dalam hal ini itu yang harus paling dekat untuk getting things done. Contoh misalnya ya, lo diminta your customer, kok bikin data ingestion baru nih, gitu. Misalnya ya, you do that. Gitu. Pada saat mana sih yang mungkin nggak kalau dua approach ini jalan dalam satu organisasi menurut gue tuh oke. Tapi itu getting the questions. Sebenarnya lu ngomong sama customernya dulu bener nggak sih waktu pre-komersial gitu. Jadi waktu lu ngomong janjiannya gimana gitu, ya kan? Karena teoretically harusnya kan begitu. Untuk satu project yang set of scope delivery-nya sama ya, teoretically ya. Tapi realitanya nggak gitu. Jadi pada saat itu terjadi, orang pre-sales tanyain, ini sebenarnya maunya customer-nya apa? Dan definition of that-nya sebenarnya persisnya apa? Kalau gua di Indonesia nggak pernah ada yang diurut-urut, ya kan? Pasti hybrid. Dan sebenarnya kalau mau ditanyain lagi, orang-orang tuh lebih comfortable mana? Sebagai corporate ya, yang kau jangan lebih comfortable. Tahu nggak alasannya apa? Waktu dan komitmen ada waktunya sedikit. Kalau aja lu harus tiap hari datang, sprint, retro, capek banget. Ya, komitmen dari user itu gede. Kalau komitmen kejar, itu komitmennya pasti ya. Doing dari stand up, sprint retro lah, planning, heavy. Tapi kalau
Di corporate biasanya doing this itu ada konsultannya sendiri. Jadi orang lebih suka waterfall. Oke. Ada pertanyaan lagi? Boleh? Ya sudah soal itu. Ya, benar dia. Dia mas. Di yang saya tangkap itu kalau Agile itu sebuah filosofi atau metodologi ya. Sedangkan kita itu ada macam framework di Scrum. Ya. Klien saya itu bagaimana bisa memastikan fleksibilitas proyek jika mengikuti kerja ini Scrum yang memiliki struktur tertentu. Apakah ini tidak bertentangan dengan prinsip agil yang mengutamakan adaptasi? Yang kedua, jika agil adalah filosofi kerja yang fleksibel, mengapa agil manifesto yang dari 4 nilai dan 12 prinsip itu memiliki prinsip-prinsip yang harus diikuti? Apakah tidak berlawanan dengan fleksibilitas? Ini mereka GPT ya? Tadi juga ada. Banyak yang lainnya. Ini mungkin sangat penting juga. Ya, itu not having structure. Agile itu adalah set of principles yang kemudian diterjemahkan menjadi tool, menjadi approach, gitu ya. Ada Agile manifesto, ada Agile approach yang 8 itu, gitu kan ya. Tapi kayak kalau you want to ask yourself, okay, ini bertentangan nggak ya? Sebenarnya iya, ya kan? Prinsip quality dari Agile itu kan ini yang gini, you do the things that the most valuable to your customers, the most helpful for your customers. Yeah, in order to do that, you have to be adapting and whatsoever. Jadi sebenarnya itu bertentangan. Cuma di dunia ini tidak ada yang baru under the sun. There is nothing new under the sun. Kumpulan kepintaran orang di Surabaya ini digabung jadi satu. Belum tentu lebih pintar dari orang yang sudah pernah mengerjakan ini. Jadi kalau ditanyain bertentangan dan iya sebenarnya. Cuma ada orang lain yang lebih pintar yang sudah pernah mikirin itu sebelum kamu gitu. Terus pakai lebih gampang. Jadi kamu nggak perlu mempertanyakan hal-hal yang mungkin ada orang lain yang sudah jawab sebelumnya. Framework yang bagus untuk memilih itu adalah ya kamu lihat dan kira-kira framework ini itu prerequisite-nya sudah ada belum di organisasi yang kamu akan terapkan. Contoh, perlu ada Scrum Master. Oh ternyata organisasinya jangan Scrum Master mas, orang cuma disuruh nyalain komputer aja butuh bantuan. Ya nggak usah pakai Agile. Yang dia butuhkan adalah kursus komputer. Nah, jadi kamu lihat toh cocok nggak berdasarkan prerequisite-nya kan ada Agile approach. Orang yang nggak bisa Excel, ya jangan disuruh pakai Google Sheet. Ya, dia harus bisa Excel dulu. Kira-kira gitu. Habis atau ada satu slot lagi untuk bertanya? Satu lagi, monggo Mbak Ade. Ya. Ya, karena ini pengalamanku ya. Data warehouse itu tahun 90 loh lahirnya. Jadi tahun 90 itu masih populer waterfall. Plus satu lagi, ekspektasinya di depan sudah ada. Ekspektasinya sudah ada di depan, definition of done-nya sudah ada di depan, the way cara bikinnya juga sudah ada di depan. Secara umum begitu. Data warehouse konsumennya bukan end user. Data warehouse kan konsumennya. Oh iya bisa end user, maksudnya kan ke data visualisasinya. Iya. Cuma kalau misalnya ini tergantung lagi ya. Tergantung lagi. Ini kasih contoh ya. Kalau misalnya pada saat awal-awal implementasi data warehouse yang sangat besar big bang, itu harus waterfall. Kenapa? Kalau enggak nanti kalau meleset bisa impact ke perusahaan.
Karena kalau misalkan kayak bayangkan aja kalau misalkan kita ERP gitu sistemnya diimplementasi, waktu deadline-nya meleset, keburu komputer lebih maju gitu. Kalau dalam warehouse juga sama, isi seperti itu. Tapi kalau misalnya enhancement-nya boleh pakai agile. Terus selanjutnya kedua, start schema tadi. Tadi kan aku nanya start schema kan. Start schema itu susah loh buat diubah. Kalau misalnya kita pakai agile, start schema yang berubah terus, itu nanti akan impact ke ke chain yang lain seperti visualisasi ataupun data analytics dan segala macamnya. Itu sebenarnya. Tapi tadi pertanyaan persisnya apa ya? Iya, tadi pertanyaannya apa? Apakah bisa agile? Kan fasenya banyak ya tadi yang digambarkan Mas Rowi. Kalau kamu bikin ETL ya jangan agile lah. Ya ETL dari awal definisi kolomnya ini, cara membacanya begini, you deliver flat table. Ya udah, itu waterfall. Seperti itu. Tapi pada saat lu datang ke user, aku ada inovasi, aku ada pemikiran baru ya. Kayaknya kalau data ini kurang bagus, gue ingin approach-nya modelnya seperti ini. Ya mungkin nggak bisa lu pakai waterfall lagi gitu ya. Mungkin agile lebih cocok gitu. Cuma makanya semakin lu dekat sama user, semakin dekat user apalagi retail, dan semakin lu punya aset yang fleksibel, i.e. digital, itu agile biasanya cenderung lebih cocok. Semakin lu ke external B2B lah ya, other corporate, other institution, other government yang sudah set of rules-nya, lu create and get the boundaries, itu waterfall most of the time is the most correct. Ini general, bukan kitab suci yang nggak perlu dibantah, gitu ya. Oke, thank you. I think that's from me. Thank you everyone. Oh, terima kasih banyak kepada Mas Robi atas pemaparannya sangat insightful itu. Dan saya sekali kita sudah berada di penghujung acara. Tetapi sebelum kita mengakhiri acaranya, mungkin kita mau sesi foto bersama. Jadi buat Mas dan teman-teman semua bisa berkumpul di tengah buat foto bersama. Menghadap ke sini. Oh, menghadap ke